Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis besar kandungan Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab panduan bagi umat Islam, bahkan bagi semua umat manusia. Namun di dalam kitab tersebut terdapat beberapa kandungan besar, garis-garis besar dari kandungan isi keseluruhan kitab suci Al-Quran tersebut. Garis-garis besar ini menjadi acuan kita, menjadi landasan kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama misalnya bahwa isi dari kandungan Al-Quran itu adalah akidah. Sebelum kita membicara tentang akidah, di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 38, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah melupakan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran tersebut. Meskipun ada yang menafsirkan bahwa Allah itu tidak melupakan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu kecuali dibahas di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Ada juga penafsiran lain yang mengatakan bahwa makna kitab tersebut di dalam ayat 38 itu adalah Lauh Mahfuz. Tetapi terlepas dari itu semua, kita meyakini bahwa memang pada dasarnya secara garis besar Allah tidak pernah melupakan sesuatu kecuali Allah bahas di dalam kitab suci Al-Quran. Meskipun hanya secara garis besarnya saja. Allah tidak menjelaskan secara rinci. Karena memang misalnya Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran itu bukanlah kitab bahasa dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu akidah. Ayat yang berbicara tentang akidah ini ada sekitar 136 ayat. Alasan kedua kenapa akidah menjadi pembahasan yang sangat penting di dalam Al-Quran yaitu surah pertama mengandung sisi akidah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah membaca. Tetapi di akhir ayat tersebut dikatakan tetap dengan menyebut nama Tuhanmu, dan itu terdapat sisi akidahnya, sisi ketuhanannya. Kemudian alasan ketiga yaitu ayat Makkiyah lebih dulu dari Madaniyah. Sepakat para mufassir atau para pengkaji Al-Quran bahwa ayat-ayat Makkiyah itu lebih banyak berbicara tentang akidah daripada tentang syariah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu lebih banyak berbicara tentang syariah. Maka dari itu, maka tidak mengherankan bahwa akidah ini menjadi sesuatu pembahasan yang sangat penting di dalam kitab suci Al-Quran. Karena hal pertama yang disampaikan Nabi adalah tentang akidah. Yang keempat, semua tema ayat Al-Quran mengandung dimensi akidahnya. Meskipun ayatnya misalnya adalah ayat tentang hukum, maka biasanya dikaitkan dengan sisi akidahnya. Bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa, itu seringkali kita lihat ayat yang berbicara tentang hukum, kemudian ditutup dengan Asma'ul Husna. Itu menunjukkan bahwa ada sisi akidah di dalam hukum-hukum tersebut. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum tersebut. Kemudian, yang kelima, satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah penyimpangan di dalam masalah akidah. Allah berjanji bahwa dosa selain penyimpangan di dalam akidah itu boleh saja Allah ampuni. Tetapi ketika terjadi penyimpangan di dalam akidah, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Terakhir, yaitu Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah, yang itu mengandung sisi dimensi akidah, dan juga ditutup dengan surah An-Nas yang juga mengandung
sisi akidahnya, yaitu tentang jika di Al-Fatihah disebutkan untuk segala puji itu adalah bagi Tuhan sekalian alam, yaitu Ar-Rahman Rahim. Kemudian di surah An-Nas itu disuruh berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa itu? Malikin Nas, Ilahin Nas. Dan kedua ayat itu mulai dari awal sampai akhir penutup, awal pembuka Al-Quran Al-Fatihah sampai akhirnya itu mengandung dimensi akidah. Itu menjadikan menunjukkan bahwa dimensi akidah itu menjadi dimensi yang sangat penting di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu ada ibadah. Garis besar kedua yaitu terkait ibadah. Ada 140 ayat yang berbicara tentang ibadah ini. Misalnya tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa lihat di dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Kemudian tujuan ibadah adalah untuk mencapai ketakwaan. Semua ibadah itu pasti akan ditutup biasanya dengan agar menjadikan manusia tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Misalnya kita bisa dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuannya adalah untuk bertakwa. Kemudian isi kandungan yang ketiga yaitu wa'du dan wa'id, janji dan ancaman. Ada sekitar masing-masing 1000 ayat. Artinya 1000 ayat yang berbicara tentang wa'du dan 1000 ayat pula yang berbicara tentang wa'id. Contoh ayat wa'du, misalnya kita bisa lihat di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 97 tentang janji bagi orang yang beriman. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi siapa saja, baik laki-laki dan perempuan, selama dia itu melakukan amal soleh dan juga dia seorang yang mukmin. Kemudian ada juga contoh tentang wa'id, yaitu ancaman. An-Nisa surah 4 ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha. Nah, bahwa orang yang bermaksiat atau mendurhakai Allah SWT, maka dia akan dibalas dengan ancaman, yaitu berupa neraka yang disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian isi kandungan yang ketiga yaitu terkait dengan akhlak. Al-Quran membangun nilai-nilai universal seperti selalu benar. Ini adalah terkait dengan akhlak seseorang, bahwa seorang muslim itu harus selalu bersikap benar, terpercaya, tabligh dan cerdas. Dan inilah menjadi sifat Nabi, yaitu selalu benar, terpercaya, tabligh dan cerdas. Tabligh itu adalah menyampaikan sesuatu itu dengan baik dan benar. Nah, akhlak-akhlak ini memang tidak dirinci secara khusus, misalnya membahas satu akhlak, tetapi poin-poin besarnya telah dibahas oleh Al-Quran. Misalnya bahwa Aisyah istri Nabi itu pernah ditanya bahwa bagaimana akhlak seorang Nabi, akhlak Nabi Muhammad, maka ia menjawab bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, maka di sana kita akan mendapatkan dimensi akhlaknya. Kemudian selanjutnya setelah 4 awal, maka kita masuk yang kelima, yaitu terkait dengan hukum. Al-Quran menamai dirinya dengan hukum, yaitu Quran surah Ar-Ra'du surah 13 ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Di sana disebutkan dengan hukman arabiyyah. Kemudian surah terpanjang adalah surah dan ayat tentang hukum, yaitu Al-Baqarah 282. Ini terkait dengan hutang piutang. Itulah ayat terpanjang di dalam Al-Quran, dan itu ayat tentang hukum. Kemudian banyak ayat yang memerintahkan berbuat adil dan melarang sebaliknya. Nah, artinya melarang untuk berbuat zalim. Itu ketika ayat itu memerintahkan untuk berbuat adil, itu menunjukkan bahwa hukum itu harus ditegakkan dengan adil. Kemudian yang keempat, jumlah ayat hukum itu menurut Imam Al-Ghazali yaitu sekitar 500 ayat di dalam Al-Quran, dan ini cukup banyak. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan mufassir tentang jumlah ayat hukum tersebut. Kemudian kisah.
Al-Quran itu juga menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu. Alasannya adalah karena manusia menyukai sejarah sehingga banyak ayat-ayat kisah yang menceritakan tentang masa lalu. Kemudian tujuan kisah adalah untuk pelajaran. Bagaimana kita melangkah ke depannya, maka kita perlu belajar dari hari sebelumnya. Kita perlu belajar dari orang terdahulu agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian ayat kisah sebanyak sepertiga Al-Quran. Artinya sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah. Terakhir, yaitu isi kandungan Al-Quran adalah ilmu pengetahuan. Jumlah ayatnya ada 763, walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Kemudian ayat pertama adalah perintah membaca sebagai lambang ilmu pengetahuan. Ketika Al-Quran itu diturunkan, maka perintah yang pertama adalah bukan untuk u'budullah, bukan sembahlah Allah, tetapi iqra, bacalah. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memuat isi Al-Quran itu memuat tentang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ya. Ketika misalnya sekarang telah banyak tafsir-tafsir ilmi yang bisa kita baca, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita kaji, dan di dalamnya dibahas tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran terkait dengan ilmu pengetahuan. Meskipun perintah membaca itu di dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya membaca Al-Quran saja, tetapi membaca baik pesan yang tertulis yaitu Al-Quran maupun yang tidak tertulis seperti alam semesta. Sebagai kesimpulannya, garis besar isi kandungan Al-Quran ini ingin kami sampaikan bahwa boleh jadi satu ayat Al-Quran itu mengandung ketujuh isi kandungan ayat tersebut. Boleh jadi satu ayat itu hanya mengandung satu kandungan besarnya aja. Misalnya satu ayat Al-Quran itu di dalamnya ada dimensi akidahnya, ada dimensi ibadahnya, ada dimensi wa'du wal wa'idnya, kemudian ada dimensi hukumnya, ada dimensi kisahnya, ada dimensi ilmu pengetahuannya. Boleh jadi seperti itu. Atau boleh jadi satu ayat itu di dalamnya hanya terdapat hukum dan kisah, kemudian hanya di dalam terdapat tiga, misalnya hukum, kisah, dan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu tergantung dari cara seorang mufassir itu di dalam melihat ayat Al-Quran tersebut. Mungkin sekian yang bisa kita bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.